mereka niatnya bekerja buat nyari uang di sana gitu kan, dengan janji-janji surga yang dikasih, tapi yang ada mereka malah disiksa. Kejam loh ini. Halo Rek, welcome back to Vimis Vin Mystery. So video kali ini pasti udah banyak dari kalian yang tahu gitu kan. Apalagi kemarin kan di videonya Mas Hansul itu udah trending satu YouTube gitu. Cuma memang ada beberapa teman yang nggak tahu dan sempat ada yang tanya ke aku, ini masalah apa kok aku nggak tahu gitu kan. So ya, aku akan bahas di video kali ini. First of all, aku pengen ngajakin teman-teman semuanya untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Korea, terutama polisi pantai, LSM yang ada di Busan, rumah sakit Busan, dan terutama juga untuk tim MBC yang bersedia mendengarkan curhatan dari para ABK kapal Indonesia yang selamat dan bertahan hidup, serta memutuskan untuk up kasus ini sehingga diketahui oleh publik dunia, yang mana dengan segala konsekuensi, karena ketika Korea Selatan itu nge-up kasus ini, so pasti mereka itu udah memulai persetegangan dengan Cina gitu kan. Jadi kalau ngomongin masalah ini kita udah nggak bicara Indonesia dan Cina lagi, tapi ada Korea Selatan di tengah-tengahnya. Jadi menurutku kita tuh benar-benar harus berterima kasih kepada teman-teman dari Korea Selatan gitu ya. Soalnya tanpa mereka nge-up kasus ini, kita sebagai orang Indonesia yang tinggal di Indonesia itu nggak akan pernah tahu bahwa ada kisah tragis yang menimpa saudara sebangsa kita di negara orang lain. So no matter what will you say, for me, they do it just because of humanity. So thank you very much for all the Hamyuk Saramder. You really support us as Indonesian. I just can say thank you for your support, for telling this tragic story to public with all of consequences you'll get. Thank you. Jadi karena melihat latar belakang apa sih yang menyebabkan kisah ini itu bisa ke-up, siapa sih yang nge-up, kemudian bagaimana supportnya orang-orang Korea terhadap orang-orang Indonesia dalam mengatasi masalah seperti ini, akhirnya aku putuskan untuk up kasus ini di Vimis, karena dengan harapan semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang yang mendoakan teman-teman ABK kapal yang selamat dan bertahan hidup dan sekarang ada di Korea itu bisa kembali pulang dengan selamat kepada keluarga mereka masing-masing. Oke, terus gak usah kakek ngomong. Let's begin to the case. Jadi memang banyak ya WNI itu yang berangkat ke luar negeri untuk menjadi seorang ABK, anak buah kapal, terutama ke negara Cina dan Korea Selatan, karena pamanku sendiri itu sudah ada di Korea Selatan selama lebih dari 5 tahun dan bekerja sebagai seorang ABK. Pertanyaannya, kenapa sih ke orang-orang Indonesia itu nekat berangkat ke luar negeri hanya untuk menjadi seorang ABK, dimana kehidupan ABK itu pasti makan minum di laut, tidur di laut, berbulan-bulan itu terkatung-katung di laut mereka hidupnya kan, hampir nggak pernah lihat daratan, and bla 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 bla. Jawabanku cuma satu, resiko pekerjaan seorang ABK di luar negeri itu sangat tinggi, so pasti gajinya juga akan lebih tinggi, and I fall for this. Pamanku sendiri yang tadi aku bilang itu sudah berada di Korea Selatan lebih dari 5 tahun itu, finally dia bisa bangun rumah yang harganya sangat mahal ya kalau menurutku. Kisaran sekitar ratusan juta lebih lah pokoknya, yang akan sangat sulit didapatkan apabila dia bekerja di Indonesia dengan sektor yang sama. So you know what I mean kan, Rek? Jadi para calon tenaga kerja yang nantinya akan menjadi ABK ini tertarik dengan cuan yang ditawarkan. Ada gitu orang kerja nggak karena cuan? Ada sih, tapi ya nggak perlu nekat berangkat ke luar negeri. Nah, para ABK ini tuh nekat berangkat ke luar negeri ya karena tertarik dengan cuan yang ditawarkan itu tadi. Sebelum berangkat, puluhan ABK kapal yang dikisahkan dalam cerita tragis ini itu sudah menandatangani surat pernyataan yang mana nggak semua hal terkait dengan hak-hak mereka itu tertulis di surat pernyataan itu gitu. Dan surat pernyataan ini akan aku bahas lebih detail di pembahasan bab selanjutnya. So, seperti yang kita tahu dari pembahasannya Mas Hansol, kemudian berita dari MBC, BBC Korea Selatan, yang menjadi sorotan dunia sekarang itu adalah perlakuan tidak adil para kru kapal Longshin 629 milik Cina terhadap ABK dari Indonesia. Menurut keterangan yang beredar, kapal Longshin 629 milik Cina ini sedang berlayar di wilayah Samudra Pasifik. So, pasti itu lautan lepas dong, karena itu lautan internasional, artinya nggak ada negara manapun yang memiliki lautan itu. Namun, berbanding terbalik dengan keterangan yang diberikan oleh ABK yang selamat terhadap pengacara bertugas saat dia berada di Korea Selatan ya sekarang, di mana ABK yang selamat itu mengatakan bahwa sebenarnya kapal Longshin 629 itu juga tengah melakukan illegal fishing di daerah perairan Samoa. Jadi, perairan atau lautan Samoa itu, FYI ya, merupakan wilayah
yang menjadi rebutan negara-negara besar. Jadi kayak itu tuh kepulauan dan laut yang kecil, tapi menjadi rebutan negara besar. Nggak tahu, mungkin sumber daya alamnya itu sangat besar gitu ya di situ. Yang intinya kapal Longsheng itu juga melakukan illegal fishing di daerah itu. Berdasarkan penjelasan berita MBC yang pertama kali up kasus ini, kulansir bahwa selain menangkap tuna, kapal Longsheng 629 ini juga melakukan illegal fishing terhadap hiu dengan cara menancapkan tombak panjang, lalu memotong-motong tubuh hiu itu dan menyimpan siripnya. Buat apa disimpan? So pasti buat diperjualbelikan, karena kita tahu bahwa sirip hiu itu harganya mahal. Cuma dari sini aja, kita itu udah tahu bahwa kapal Longsheng 629 itu emang nggak bener. Ya mana ada, kita itu udah tahu ya demi apa illegal fishing untuk hiu, apalagi jual beli sirip hiu itu udah ilegal gitu loh. Kulansir dari BBC.com, selama melaut, para ABK di kapal Longsheng 629 ini menerima perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi. Yang pertama, ABK Indonesia seringkali mendapatkan kekerasan fisik dari kru kapal senior dan juga wakil kapten yang orang Cina ya pastinya. Belum lagi, mereka itu perharinya ditarget harus dapat ikan berapa. Kita sebagai orang yang udah kerja tahu ya, targeting itu hal yang wajar. Cuma dengan lingkungan yang penuh tekanan, nggak sehat lah intinya, itu pasti akan sangat memberatkan ABK dari Indonesia dong. Yang kedua, paspor mereka itu ditahan oleh kapten kapal Longsheng 629 dan gaji mereka selama 3 bulan awal itu tidak diberikan dengan alasan itu untuk mengganti uang perekrutan. Does that make sense? Uang perekrutan diganti? Yang ketiga, mereka semua sudah berada di lautan lepas di atas kapal Longsheng 629 itu selama 13 bulan. Jadi 1 tahun lebih ya. Tanpa mendarat sekalipun. Ini udah nyalain aturan dong. Memang mereka mau perang. Keempat, mereka juga mengaku bahwa perharinya mereka bekerja 18 jam. Bahkan beberapa di antara mereka itu juga memberikan penjelasan dan pengakuan yang sangat mengejutkan di mana mereka pernah berdiri selama 30 jam tanpa henti, dengan include 6 jam untuk makan. So, by all means, kalau misalkan mereka itu nggak dikasih waktu untuk makan, ya mereka nggak akan bisa istirahat. Seharusnya kan 6 jam itu dipakai untuk makan kan. Nah, 6 jam ini sebenarnya dipakai oleh ABK Indonesia itu untuk duduk, soalnya mereka itu udah berdiri selama itu. Yang kelima, tidur mereka per hari rata-rata hanya 3 jam. Sumpah ini mereka nggak mau dipuja di artis K-pop loh. Lebih miris lagi, ABK Indonesia itu diharuskan minum air laut yang disuling ala kadarnya oleh kawan-kawan dari Indonesia ini. Sedangkan para kru Cina itu minum air mineral. Sumpah demi apa ya, ini tuh bukan zaman penjajah lagi, you guys know that. Terlebih, minum air laut itu dilarang. Bahkan untuk bertahan hidup sekalipun tuh nggak boleh seharusnya. Itu dilakukan karena sangat berbahaya. Kulansir dari hellosehat.com, air laut itu adalah air dengan kandungan garam yang sangat tinggi. Air garam sendiri dilarang dan dikatakan tidak sehat itu karena dia sudah terkontaminasi dengan garam dan mineral lainnya seperti merkuri dan arsen. Merkuri. Kita minum untuk dapat cairan yang bagus gitu kan. Air putih biasanya kan ada oksigennya. Ini air garam itu ada merkurinya, disuruh minum. Gimana otaknya? Maka ketika air laut yang sangat berbahaya itu dikonsumsi oleh manusia, apalagi secara masif seperti yang dilakukan oleh para ABK dari Indonesia di kapal Longsheng 629 ini, akan mengakibatkan dampak yang sangat buruk terhadap kesehatan tubuh seperti dehidrasi, gagal ginjal, bahkan kematian. Tadi kan masalah minuman, belum lagi masalah makanan. Berdasarkan keterangan dari salah satu ABK yang selamat saat dia diwawancarai di Korea Selatan, dia menjelaskan bahwa selama pelayaran 13 bulan itu, ABK dari Indonesia seringkali disuruh makan ikan yang biasanya dijadikan umpan. Dan yang paling mengenaskan adalah setelah bekerja dengan penuh tekanan dan siksaan selama 13 bulan itu, para ABK dari Indonesia hanya digaji sebesar $120 atau 130 won atau setara dengan 1,7 juta rupiah saja. Make sense gak sih? Aku pas tahu masalah gaji ini tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa diem sampai melongo doang. 1,7 juta rupiah selama 13 bulan itu loh nggak logis. Bagiku aja ya, yang pernah aku alamin, 1,7 juta rupiah itu adalah gajiku selama 2 minggu di sebuah klinik kecantikan tempat kerja dulu. Jadi kayak gila aja, 13 bulan mereka digaji cuma 1,7 juta. Apalagi mereka kerjanya penuh dengan tekanan dan siksaan. Itu mah bukan pekerjaan, itu mah perbudakan. Aku aja 2 minggu digaji 1,7 juta itu kerjanya di AC, nggak berdiri. Nah mereka coba berdiri selama berjam-jam, belasan, puluhan jam, digaji segitu, belum lagi siksaan yang lainnya. Gak ada kemanusiaan loh ini, sumpah.
1,7 juta rupiah itu bila dikonversikan ya di detail itu per bulan berarti mereka cuma dapat 100.000 dong. Dari sini aja bisa kalian bayangin gimana sih menyesalnya perasaan para ABK dari Indonesia ini ketika awal dulu mereka itu nekat berangkat keluar dari rumah mereka gitu kan, nekat keluar negeri untuk mendapatkan uang yang banyak, tapi saat bekerja mereka malah disiksa, diperlakukan tidak adil, tidak manusiawi, belum lagi gajinya cuma segitu. Bisa kalian bayangin gimana menyesalnya hati mereka? Setelah bekerja dengan penuh siksaan dan tekanan seperti itu, logika aja mental dan fisik mereka tuh pasti akan sakit gitu. Nggak mereka doang, aku pun begitu, orang lain pun begitu gitu kan. Nggak waras pekerjaan mereka ya. Dan dari 18 orang ABK Indonesia itu, 3 diantaranya akhirnya tumbang. Mereka adalah Al-Fatah, Sefri, dan Ari. Nah, video pelarungan jenazah ABK dari Indonesia yang sekarang viral itu merupakan pelarungan jasad dari korban yang bernama Ari, di mana menurut keterangan dari para ABK yang selamat itu, Ari sudah bekerja di kapal tersebut selama 1 tahun, tapi diperlakukan seperti itu. Coba, gak waras sih sumpah. Menurut keterangan ABK yang selamat juga, sebelum para kru Cina itu membuang jenazah Ari, kru Cina itu juga sudah membuang 2 jenazah rekan mereka yang lain, yaitu si Al-Fatah dan Sefri tadi. Sebelum meninggal, ketiga korban tersebut itu sudah mengeluh sakit gitu kan, kayak sesak nafas, kemudian kakinya kram, bengkak, dan lain-lain. Sampai mereka itu sempat meminta izin kepada kapten kapal untuk sandar supaya mereka bisa berobat. Tapi mengenaskannya, semua permintaan mereka itu ditolak oleh kapten kapal. Tapi, berdasarkan keterangan dari KBRI, jenazah dari Ari, ya berarti ya jenazah yang videonya sekarang viral itu ya, sebelum itu Ari itu udah sakit kan. Cuma dia sempat dipindahkan ke kapal lain yaitu kapal Tianyu pada tanggal 26 Maret 2020. Namun 4 hari kemudian Ari meninggal. Nah katanya setelahnya Ari meninggal itu kru kapal dari Longshin sudah menghubungi keluarganya Ari dan meminta izin supaya jenazahnya itu dilarung ke laut. Katanya lagi keluarganya itu memberikan izin dengan kesepakatan keluarganya akan diberikan kompensasi oleh kapal tersebut. Akhirnya dilarunglah pada tanggal 31 Maret pagi dan video itu menjadi viral sekarang. Katanya begitu, udah dapat izin dari keluarganya supaya dilarung. Jumlah total ABK Indonesia di kapal tadi itu kan ada 18. Kemudian meninggal 3 berarti sisanya 15. Nah dari 15 orang ini mereka tuh kayak nekat untuk melarikan dirinya dengan menumpang kapal lain gitu. Dimana kapal yang mereka tumpang itu finally sandar di Busan, Korea Selatan. Nah saat bersandar itu, 1 dari 15 orang tersebut itu mengeluh kayak sesak nafas sama seperti yang dialami oleh 3 temannya yang meninggal tadi gitu kan. Nah kawannya yang sesak nafas ini akhirnya dibawa ke rumah sakit Busan. Namun sayangnya nyawa dari 1 orang tersebut walaupun sudah dibawa ke rumah sakit Busan itu tidak tertolong. Dan finally korban keempat ini meninggal di rumah sakit Busan. Jadi total itu ada 4 korban. Yang 3 dilarung ke laut, berarti kan tanpa jenazah ya. Yang 1 jenazahnya itu masih ada di rumah sakit Busan. Saat mereka ada di daratan ini, tepatnya di negara Korea Selatan, mereka pun menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Mereka bercerita dan meminta tolong kepada polisi pantai LSM yang ada di Busan, bahkan menceritakan semuanya kepada MBC dengan menunjukkan bukti video pelarungan jenazah itu tadi gitu. Awalnya memang tim MBC itu nggak mudah percaya langsung gitu kan, cuma dengan melihat data-data, kemudian kesaksian dari semuanya itu sama, lalu juga dengan pertimbangan yang lainnya, akhirnya mereka itu berani untuk up kasus ini ke publik sehingga sekarang menjadi sorotan dunia. So by all means, perhatian dunia sekarang itu sedang tertuju pada Indonesia sebagai korban, Cina sebagai pelaku, dan Korea Selatan sebagai penyambung lidah para ABK Indonesia yang bertahan hidup di Korea Selatan. Fakta tentang pelayaran mereka yang selalu berada di lautan lepas yang menunjukkan bahwa mereka itu akan sangat susah meminta pertolongan kepada orang lain, akan sangat susah meminta pertolongan kepada negara lain, karena wilayah tempat mereka melaut itu ya nggak dimiliki oleh negara manapun gitu loh. Jadi kayak mereka sangat-sangat kesulitan untuk meminta bantuan selama 13 bulan itu. Komunikasi antara ABK Indonesia dengan kru Cina yang pasti sangat terbatas, walaupun ABK Indonesia ini mungkin udah dibekali dengan bahasa-bahasa dasar Cina, tapi yang jelas kalau ngomong sama orang yang native itu beda dong bahasanya, beda tensinya gitu kan. Belum lagi keterbatasan komunikasi, alat komunikasi kalau misalnya di laut ya secara otomatis semakin memperparah keadaan gitu. Belum lagi kekerasan fisik.
tindakan yang tidak adil kepada ABK Indonesia, paspor yang ditahan, deposit awal, target untuk mendapatkan ikan tiap harinya, bentakan, pukulan, dan lain sebagainya mungkin aja dialami oleh para ABK Indonesia selama 13 bulan itu, membuat keadaan ABK kita itu semakin nggak berdaya karena mereka nggak berani melawan. Pelarungan, sea burial, atau melepas kuburkan jenazah di lautan lepas itu sebenarnya sudah diatur di ILO. Yang mana ILO Sea First Regulation itu merupakan aturan yang dianut oleh semua pelaut internasional termasuk para pelaut di kapal Longshin 629 seharusnya. ILO memang memperbolehkan kru kapal melarung jenazah ke laut dengan catatan jenazah itu meninggal karena penyakit menular atau sudah dipastikan meninggal karena penyakit menular ya pastinya. Yang kedua, kapal tidak memiliki kapasitas atau fasilitas untuk menyimpan jenazah. Sehingga kalau misalkan disimpan kan nggak baik, barulah itu dilarung ke laut, tapi dengan kesepakatan tentunya. Atau kapal mengambil kesempatan untuk mendarat lalu mengkremasi jenazah di mana abu jenazahnya itu akan atau harus ya dikembalikan kepada negara asal, kepada keluarganya. Namun semua ini tidak dilakukan oleh kru kapal Longshin 629 terhadap 3 jenazah ABK Indonesia. Ketika diwawancarai di Korea Selatan, para ABK Indonesia yang bertahan hidup dan selamat itu menjelaskan bahwa berulang kali mereka itu meminta supaya 3 jenazah kawan mereka diperlakukan dengan baik oleh kru kapal dari Cina ini kan. Mereka itu berulang kali meminta supaya kapal itu sandar dan jenazah 3 kawan mereka itu bisa dikremasi sehingga abunya itu dikirimkan ke negara Indonesia kepada keluarga mereka. Tapi yang ada, permintaan mereka itu ditolak mentah-mentah oleh kapten kapal. Padahal nyata tertulis di kontrak kerja bahwa ketika mereka itu meninggal, jenazah mereka tidak seharusnya dilarung ke laut. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa pembahasan untuk surat pernyataan berisikan kontrak kerja para ABK dari Indonesia ini akan aku bahas di bab selanjutnya kan. Nah di sini pembahasannya. Jadi gini ya Rek, tertulis dengan jelas di surat pernyataan itu bahwa bila sampai terjadi musibah meninggal, maka jenazah saya akan dikremasikan di tempat di mana kapal menyandar dengan catatan abu jenazah akan dipulangkan ke Indonesia. Untuk itu akan diasuransikan terlebih dahulu sebelum berangkat kerja ke luar negeri dengan uang pertanggungan sebesar 10.000 US dollar atau setara 150 juta. Itu kesepakatannya. Tapi kok malah dilarung? Ini gimana coba? Jadi mudahnya ya, dengan alasan apapun, yang dilakukan oleh kapten dan kru kapal itu sudah menyalahi kontrak awal dong berarti. Harusnya ya, kalau ngikut kontrak kerja, oke, ada yang meninggal. Nah jenazahnya ini harusnya disimpan di lemari es seperti yang diminta oleh para ABK yang masih hidup itu tadi kan. Disimpan di lemari es, kemudian kapal sandar dan dikremasi, abunya dikirimkan ke Indonesia kepada keluarganya, lalu perusahaan pemilik kapal tersebut harus memberikan kompensasi sebesar 10.000 dolar kepada keluarga korban. Kan gitu seharusnya kalau ngikutin kontrak kerja. Mungkin ada beberapa dari teman-teman itu yang mikir, lah terus kenapa kapalnya nggak mau sandar? Mereka nggak mau sandar karena nggak mau rugi kehilangan bahan bakar, bla bla bla. It can be right. Tapi kalau menurutku, alasan terbesar mereka itu nggak mau nyandar karena kapal Longshin 629 ini nggak mau kena masalah di daratan. Seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa selain nangkep tuna, kapal Longshin 629 ini juga melakukan illegal fishing terhadap hiu, di mana hiu itu ditancap pakai tombak panjang, kemudian tubuhnya itu dipotong-potong, dan siripnya itu dipotong juga, disimpan lalu diperjualbelikan. Padahal kita tahu perjualbelian sirip hiu itu udah ilegal. Nah kalau misalkan mereka itu mendengarkan nasihat dari para ABK Indonesia yang masih hidup untuk sandar lalu mengkremasi jenazah, ya mereka bakal nyari mati dong. Mereka bakal kena masalah sama kepolisian di daratan. Keungkaplah kejahatan mereka, ya gak mau mereka kalau sampai seperti itu. So, daripada mereka itu kena hukuman saat mereka itu nyandar di daratan, mereka finally memilih pilihan terbaik yang terburuk dengan cara melarung jenazah ABK Indonesia itu walaupun menyalahi kontrak kerja di awal. Lansir dari bbc.com lagi, per tanggal ini ya, 8 Mei, ada sebanyak 14 ABK yang akan dipulangkan ke Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri sebagai respon cepat pemerintah Indonesia terhadap masalah ini. 11 ABK lainnya juga akan dipulangkan namun dengan jadwal dan hari yang berbeda.
Sisanya 20 ABK akan tetap melaut namun di kapal yang berbeda, yaitu di kapal Longshin 605 dan Tianyu 8. Sedangkan untuk jenazah yang meninggal di rumah sakit Busan masih diusahakan oleh Kemenlu dan KBRI agar bisa dipulangkan ke Indonesia. Menlu sendiri menjelaskan bahwa walaupun pelarungan jenazah di lautan lepas itu dibolehkan, namun beliau dengan tegas tetap meminta pemerintah Cina untuk memberikan klarifikasi apakah pelarungan jenazah ABK Indonesia di kapal Longshin 629 itu sudah sesuai dengan ILO atau tidak. Koordinator ILO Asia Tenggara untuk proyek perikanan Abdul Hakim mengatakan bahwa dalam kasus ini masalah terbesarnya itu bukan tentang pelarungan, tapi tentang apakah kapten kapal Longshin 629 itu sudah mematuhi aturan tentang dia yang seharusnya memberikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kepada para ABK dari Indonesia di kapal Longshin 629. Pasal 14 Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 mengenai pekerjaan dalam penangkapan ikan menjelaskan tentang hak beristirahat. Pasal 14 di ILO ini menjelaskan tentang kapal apapun itu, ketika dia itu sedang berlayar di lautan selama 3 hari berturut-turut, maka tiap harinya para kru kapal harus mendapatkan jam istirahat minimal 10 jam sehari. That's totally sad, bahwa tragedi yang dialami ABK Indonesia di kapal Longshin 629 itu sudah benar-benar menyalahi aturan ILO dong berarti. Boro-boro dapat 10 jam untuk istirahat tidur ya kan. ABK dari Indonesia di kapal Longshin 629 dapat waktu 6 jam buat duduk aja, mereka udah sangat bersyukur gitu kan istilahnya. Soalnya seperti yang aku bilang tadi, ABK Indonesia di kapal Longshin 629 itu hampir nggak punya waktu istirahat loh ya. Dari 30 jam atau 18 jam itu mereka cuma dapat 6 jam untuk makan dan istirahat. Berarti kan nggak sesuai dengan aturan ILO. Padahal aturan ILO tuh bilang kalau berlayar 3 hari berturut-turut harus 10 jam istirahatnya. Lah ini berlayarnya udah nggak 3 hari men, 13 bulan. Dalam kesempatan yang sama, Bapak Abdul juga menyinggung masalah kontrak kerja, di mana kita tahu bahwa kontrak kerja para ABK Indonesia yang bekerja di kapal Longshin 629 itu cuma menjelaskan apa yang akan dilakukan ketika ABK kapal itu meninggal, besaran kompensasinya berapa, udah. Sedangkan hak-hak pekerja para ABK Indonesia itu tuh nggak dijelaskan gitu loh. Berarti kan udah nggak bener ini, udah pelanggaran besar dong berarti. Duta Besar Indonesia untuk Korea, Bapak Umar Hadi juga menegaskan bahwa walaupun para ABK itu sudah pulang kembali ke Indonesia, proses hukum terhadap perusahaan kapal Longshin 629 ini akan tetap berlanjut. Penyelidikannya juga akan tetap berlanjut. By all means, pihak Korea Selatan itu juga akan ikut menyelidiki pihak Cina-nya ini seperti apa. For now, baik Indonesia sebagai pihak yang menjadi korban, Korea Selatan sebagai penyambung lidah para ABK yang selamat terhadap dunia, serta masyarakat dunia yang sekarang itu sedang prihatin dengan nasib para ABK Indonesia di negara Cina memiliki tuntutan yang sama, yaitu meminta pemerintah Cina agar menghukum berat perusahaan pemilik kapal Longshin 629 berikut para kru kapal di dalamnya, serta perusahaan-perusahaan yang merekrut para ABK dari Indonesia itu dengan iming-iming cuan, namun pada kenyataannya bohong semata. Terlebih, perusahaan-perusahaan Cina itu merekrut ABK dari Indonesia tanpa kejelasan kontrak kerja, sampai akhirnya terjadi pelanggaran hak kerja, bahkan hak hidup seperti yang dialami oleh para ABK Indonesia saat ini. Wes, itu dulu rek dariku, semoga bermanfaat ya. Sebelum kututup, I want to say something to you all. Kenapa sih kok aku tuh attract banget sama kasus ini? Karena aku tuh cuma keinget sama nasibku aja gitu ketika melihat struggle-nya mereka sampai mau disiksa seperti itu dengan impian upah. Mungkin bagi teman-teman yang masih usia sekolah, usia kuliah, yang pure study only itu kan akan sedikit bingung gitu karena you cannot relate. Tapi bagi para pekerja kayak aku, kayak teman-teman yang lain tuh, kenapa kok kita tuh haru gitu kan? Kenapa kok kita tuh attract ya? Karena we feel them. We can relate them, kita tahu apa yang mereka rasain gitu, kenapa kok mereka bisa se-struggle itu gitu kan. Ibaratnya mereka kan bukan dari keluarga yang mampu, terus mereka itu pengen dapat uang yang banyak, mereka tergiur dengan janji surga yang diberikan gitu, mereka nekat ninggalin keluarga mereka niatnya bekerja buat nyari uang di sana gitu kan, dengan janji surga yang dikasih, tapi yang ada mereka malah disiksa. Kejam loh ini.
Tapi ya begitulah intinya, harapannya sih semoga para ABK yang selamat itu bisa balik pulang ke Indonesia, berkumpul lagi dengan keluarga mereka dan mendapatkan pekerjaan yang layak walaupun hanya di negara sendiri gitu. Jangan lupa follow Instagram aku @vin.tiari. Gampang banget, langsung follow @vin.tiari. Boleh saran, kritik, dan request untuk Vini selanjutnya di kolom komentar. Yang sudah subscribe, I thank you so much. Berarti kalian udah dukung channelku untuk terus berkembang. Yang belum subscribe, please tekan tombol subscribe-nya dan juga lonceng supaya bisa langsung nonton videoku ketika ada video baru. Thank you for watching and see you in the next video dalam episode Vin Mystery. Bye.